Ya. Assalamualaikum, Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rodia. Apa kabarnya di siang hari ini, Pak Ridwan? Masih Baik, semangat? Bu. Baik, Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat ini, Pak. Ya, Nah, alhamdulillah, Bu. Pak Ridwan kan katanya kemarin mau ngobrol ya, mau ngobrol sama saya ini katanya ya kan. Jadi kira-kira topik apa ini, Pak Ridwan ini yang bakal kita obrolin ini, Pak Ridwan? Inilah, Bu, inilah saya ingin gimana ya, cari solusi juga ini. Ada guru saya di sekolah yang sering tidak hadir, padahal sudah diingatkan komitmen tugas sebagai guru apa. Terus RPP-nya juga belum selesai, Bu. Itulah, Bu, nah, yang jadi masalah mas saya, Bu. Oh, jadi ini eh, ternyata yang saya tangkap ini Pak Ridwan mau cerita tentang masalah Pak Ridwan dengan Iya, Bu. terhadap guru Pak Ridwan yang RPP-nya nggak selesai begitu ya Pak Ridwan ya. Iya, Bu, betul, Bu. Perangkat Nah, ajarnya lah. jadi kira-kira tujuan dari percakapan kita ini kira-kira nanti pengennya Pak Ridwan itu dapat apa itu dari obrolan kita ini Pak? Pengennya ya dapat solusinya, Bu. Bagaimana tindakan saya agar guru saya ini bisa selesaikan perangkat ajarnya dan sering nggak datang lagi sehingga dia rajin lagi datang ke sekolah. Jadi pengennya usaha saya ini apalah, Bu, solusinya supaya guru saya ini bisa rajin datang ke sekolah dan perangkat ajarnya diselesaikan, Bu, gitu, bisa dikumpul gitu. Oh iya tadi Bapak punya guru yang selalu tidak hadir atau terlambat datang gitu ya Pak ya? Tidak Terlambat hadir, datang, Bu, ya. tidak Tidak. hadir, tidak Kalau hadir. terlambat datang mah udah tidak hadir, terlambat lagi, Bu, kalau datang gitu. Udah tidak hadir, terlambat pula begitu ya Kalau Pak dia ya? datang terlambat pula itu. Perangkat ajarnya juga pun berantakan, nggak Belum selesai, terselesai. belum lengkap, belum sesuai dengan harapan kita lah gitu. Oh, jadi pengennya Bapak itu dapat solusi gitu ya Pak ya? Bagaimana Solusi. supaya mereka itu Hmm, bisa datang tepat waktu, iya, sering hadir gitu ya Pak. iya, Kemudian juga perangkatnya bisa terselesaikan begitu Pak ya. iya, Bu. Benar, Bu. Kira-kira sebenarnya sih kalau saya boleh bertanya nih sama Bapak. Kira-kira situasinya yang terjadi di sekolah Bapak itu seperti apa? Boleh nggak saya dengar ceritanya begitu? Situasinya seperti apa sehingga mereka itu kok terlambat datang, kemudian juga perangkat ajarnya pun nggak beres gitu, Pak. Oh, tidak semua guru, Bu. Hanya satu, satu guru. Kalau yang lain itu tepat waktu. Karena kita kan buat kesepakatan di awal di awal apa ya, Bu, ya, di awal tahun ajaran baru perangkat ajarnya kapan dikumpulkan, apa yang dikumpulkan. Sebelumnya juga kita sudah memberikan bimbingan bagaimana menyusun perangkat ajar yang benar, jadwal mengumpulnya, tanggal sekian, misalnya bulan sekian, sama siapa yang mengumpulnya, seperti itu. Memang ada masalah di situlah, Bu. Masalahnya guru yang bersangkutan ini kan salah satunya guru honor. Rumahnya itu jauh dari sekolah. Jadi itu mungkin jadi alasan dia kenapa dia sering terlambat datang gitu kan. Dan perangkat ajarnya juga ya itu belum selesai gitu. Saya pernah juga berbicara-bicara dengan guru tersebut gitu. Jadi Oh, memang dari berarti awal sudah komitmen bersama, Bu. Kita kan buat komitmen, kita sudah punya komitmen bagaimana perangkat ajar itu kan wajib dimiliki guru. Saya tanya, kita latih juga bagaimana membuat perangkat ajar yang baik di sekolah. berarti sudah ada usaha sebenarnya ya Pak ya, udah dilatih juga, udah punya komitmen bersama, kesepakatan bersama, perangkat ajarnya harus selesai
kapan waktunya pun sudah ditentukan gitu ya Pak. Sebenarnya Ya. Bapak sudah mengusahakan dan ada satu orang yang ternyata sering terlambat dan Mm-mm. perangkatnya juga tidak selesai begitu ya. Begitu yang Bapak Iya, hadapi Bu. ya. Ah, jadi untuk yang yang lain kan tadi eh, mau gitu ya. Mm-mm. Kira-kira motivasi apa yang membuat mereka kira-kira kok jadi apa gitu kesepakatannya dijalankan kemudian perangkat ajarnya itu pun selesai kira-kira Pak. Ya, motivasi mereka itu kan itu salah satu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru memenuhi perangkat ajar. Jadi mereka bagaimana mereka juga mengajar di kelas itu nyaman. Mereka ada panduannya. Jadi itu motivasi mereka karena ini adalah sudah menjadi kewajiban mereka. Motivasinya seperti itu, Bu. Memang mereka harus sudah tahu ini memang kewajiban dia. Perangkat ajar setiap semester harus diselesaikan supaya mereka mudah untuk memberikan pembelajaran di kelas sesuai dengan panduan perangkat ajar yang mereka sudah rancang sebelumnya. Jadi mereka ini yang melakukan tugas ini mereka sudah ngerti akan tanggung jawab gitu ya Pak. Bahwa bahkan mereka sudah merasa nyaman kalau misalnya mereka menyelesaikan perangkatnya begitu. Nah, Mm-mm. kira yang mempengaruhi ini yang pernah apakah Bapak pernah bercerita terhadap guru Bapak yang satu orang tadi? Kira-kira apa yang mempengaruhi dia sehingga dia datangnya terlambat, kemudian perangkatnya juga tidak selesai, Pak? Pernah saya tanya, saya diskusi panggil ke kantor, masalahnya terlambat, karena rumahnya itu jauh, Bu. Dari Kisaran sampai ke sekolah, dari Kisaran itu ke sekolah saya itu jarak tempuhnya sekitar 65 kilometer. Jadi kalau pagi hari itu hujan, jalannya becek, kadang dia melewati sungai itu kan, sungai itu sering banjir. Jadi itulah kendalanya karena hujan pagi hari jalannya becek sehingga tidak mungkin dia pergi berangkat sekolah. Jadi sampai saya sampaikan juga, gimana Pak? Kan ada mantel, nggak apa-apa Bapak. Kalau hujan itu datang terlambat itu kan, yang penting tugas eh, Bapak tugasnya disampaikan pada tiket, Bapak nanti datang, Bapak bisa balik ke kelas. Nah, persoalannya kalau hari cerah, tidak hujan, tidak apa, dia datang terlambat, ya kan? Jadi saya bilang juga jam berapa dia berangkat dari rumah, berapa waktu tempuhnya, itu udah saya sampaikan. Perangkat ajarnya yang tidak siap, ya salah satu alasannya printer di rumahnya rusak, gitu kan? Udah ada di laptop, gitu kan? Jadi kendalanya itu, Bu. Kenapa nggak dia sering datang ya karena hujan atau salah satunya mengantarkan orang tuanya pergi berobat. Nah, mungkin itu yang bisa saya tangkap. Oh, jadi sebenarnya Bapak sendiri sudah melakukan face to face gitu ya, udah ketemu langsung Jadi udah sama dialog guru, loh Bu sama guru yang udah bersangkutan. berbicara, udah memberi solusi juga ya kan Pak bagi itu guru Bapak tadi ya kan Pak. Jadi sebenarnya sih ya yang saya tangkap ini eh, Bapak itu pengennya apa sih sebenarnya yang bisa Bapak lakukan lagi gitu untuk bisa membuka hati guru Bapak itu agar lebih bertanggung jawab gitu tadi kan udah diomongin gitu ya kan. Udah Iya, ngobrol langsung berdua. Kira-kira apa ini ide yang muncul dari Bapak ya pengennya selain saya nih Bu, misalnya kalau dia berangkat jam 6 sampai sekolah setengah 8 ya pengennya di awal lagi dia berangkat. Misalnya pukul setengah 6 dari rumah sehingga sampai sekolah terlambat. Ya terlambatnya 5 menit, 10 menit, nah, hal wajar. Tapi kalau terlambatnya lebih dari 20 menit atau 30 menit itu kan mengganggu pelajaran di sekolah gitu kan. Itu salah satu poinnya. Ini saya ambil kalau perangkat ajar, kalau printnya rusak, ya saya sampaikan juga bisa minta tolong sama kawan-kawannya untuk ngeprint. Itu mungkin ingin saya kasih. Jadi pengennya itu dia, ya namanya guru itu kan teladan.
tunjukkan bahwasanya di sekolah itu bisa hadir tepat waktu. Itu juga perangkat ajarnya. Bagaimana perangkat ajarnya itu, bagaimana dia mengajar kalau tidak ada perangkat ajar. Kan harus perlu perangkat ajar panduan dia mengajar. Gitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi Bapak sebenarnya sudah itu sebenarnya apa yang Bapak inginkan tersebut itu sudah Bapak sampaikan atau belum, Pak, kepada beliau gitu, Pak? Secara Maunya langsung sudah pernah, Bapak. Bu. Dan saya sampaikan juga sama yang membidangi kurikulum gitu kan. Tolong sampaikan pada Bapak ini perangkat ajarnya apa, diselesaikan. Coba kendalanya ditanya juga, Bu. Gitu. Dia sampaikan juga bagian kurikulum juga. Tapi kenyataannya pada waktu itu kurikulum itu mengatakan Pak belum siap perangkat ajar Bapak itu gitu. Itunya, Bu. Hmm, Sudah saya sampaikan, Bu, melalui saya langsung dan melalui kurikulum. ternyata Bapak untuk jadi kalaupun kita kasih tahu solusinya begini, 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 dia tetap nggak mau gitu ya, Pak. Kira-kira, Pak, eh, apa sih yang bisa Bapak lakukan gitu? Yang lain dari yang Bapak katakan tadi setelah ngomong langsung, kira-kira bagaimana sih supaya dia termotivasi dari dalam? Gitu. Apa sih kira-kira yang bisa Bapak lakukan gitu, Pak? Ya, saya melalui pendekatan, Bu, pendekatan sebagai pimpinan, bagaimana guru itu mau. Yang pertama itu saya flashback kembali. Tugas kita sebagai guru itu apa? Yang kedua, bagaimana kalau murid datang ke sekolah? Nyaman nggak Bapak? Saya. Jadi kalau dia merasa nggak nyaman, gitu juga murid tidak akan nyaman kalau gurunya datang terlambat. Gitu juga pimpinan. Kalau nggak akan nyaman, di dalam kelas itu belum ada gurunya, saya sampaikan. Mungkin itu nanti buat saya sampaikan. Dan saya sampaikan juga mungkin nanti dari apa ya, bagian kurikulum, eh, minta mendampingi Bapak itu dalam hal SPP. Mungkin selain dia kendala mesin printernya rusak, ada lagi ya kendala yang lain. Sehingga bisa didampingi oleh kurikulum. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi ini Bapak rencana Bapak nih tadi kan mau apa ya ngobrol lagi sama Bapak itu ya, mau apa yang bercakap-cakap lagi, mau melakukan pendekatan begitu ya, tentang mengingatkan tanggung jawab kita lebih lebih membuka wawasan dia begitu untuk tanggung jawabnya. Kemudian juga meminta tolong kepada eh, pendamping kurikulum gitu ya Pak ya, Iya, Bu. untuk membantu dia menyelesaikan RPP begitu. Nah, Perangkat jadi ajarnya. kira-kira Pak rencana mana nih yang bakal Bapak lakukan dari Nah, yang pertama atau yang kedua atau dua-duanya Pak? dua-dua, Bu, ya, secepatnya, Bu. Ini karena sangat dibutuhkan bagi sekolah dan guru itu tersebut. Jadi segera, Bu, dua-dua ini solusinya bisa diselesaikan. Kalau dia tidak terlambat lagi datang sekolah, RPP-nya pasti dilengkapi itu dia. Jadi ini Pak, tadi kan sudah berencana, sudah menentukan juga ya mau memakai dua-duanya ya kan, melakukan pendekatan juga, kemudian memberikan pendamping kurikulum untuk mendampingi dia membuat rencana apa pembelajaran. Nah, kira-kira itu Pak, kapan ini? Kapan Bapak mau melakukannya? Gitu Pak. Kapan dimulai itu melakukannya Pak? Ya, insya Allah besok, Bu, saya sudah koordinasi sama kurikulum dan secepatnya juga ketika ada jam dia mengajar, guru tersebut saya akan panggil bicara dari hati ke hati, bagaimana solusi terbaiknya, bagaimana kendala-kendala dia yang dihadapi, ada yang membantu. Jadi secepatnya, Bu, besok untuk segera saya koordinasi sama kurikulum dan ketika dia Bapak itu datang, saya akan panggil kembali ke kantor. Oke, Pak. Jadi itu tadi yang besok itu melakukan pendekatan dulu atau langsung mengajak pendamping
kurikulum untuk langsung menemaninya, Pak? Besok kurikulum dulu, Bu. Karena Bapak itu belum ada, belum hadir. Oh, Nah, jadi kurikulum dulu besok sampai pendampingan. Nanti oke, saya Pak. hanya menegaskan aja, saya tanya lagi. Karena kalau saya mendampingi, jadwal saya banyak, tapi kalau kurikulum itu bisa standby di sekolah, ada waktu banyak bersama Bapak itu. Oke, jadi Pak, kan rencana Bapak ini besok mau langsung menjumpai ini ya, Hmm. pendamping kurikulum gitu Pak ya. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa mengingatkan Bapak agar Bapak jangan lupa begitu untuk melakukan itu rencana Bapak itu? Yang pertama ya pasti ya kurikulumnya, Bu. Bagian kurikulum yang mengingatkan saya. Karena itu kan biasanya yang kedua itu yaitu wakil saya gitu kan. Ada wakil saya juga di sekolah itu kan. Jadi mereka lah ini berdua ini yang mengingatkan saya untuk mendampingi RPP itu semuanya itu kurikulum. Kalau yang mengkoordinator semua itu adalah wakil saya, wakil kepala sekolah. Itulah Bu yang bisa mengingatkan saya untuk hal ini. Mm-mm. Kira-kira Bapak bisa memastikan tidak itu besok bakal langsung ketemu sama bagian kurikulumnya gitu. Jangan-jangan besok takutnya kelupaan gitu ya Pak. Belum apa-apa udah nengok yang lain, nggak jadi ngomong sama bagian kurikulum. Kira-kira dari bagian keluarga atau bagian apa atau catatan apa waktu gitu. Ya, benar Bu. Itu manusianya saya lupa. Saya WA aja Bu. Besok kita bahas ini ya, Bapak ini ya, supaya RPP-nya kelar. Saya WA Bu, segera Bu, kurikulum supaya dia mengingatkan sama wakil juga. Seperti itu Bu. Oke, jadi Pak kan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ini, Bapak cerita masalahnya, udah terakhir Bapak sudah dapet ya. Tadi kan kita tujuan ngobrolnya itu kan kita mau menemukan solusi atas masalah Bapak. Kira-kira bisa nggak Bapak ceritakan apakah tujuan dari percakapan kita ini tercapai atau bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah saya udah dapat solusi Bu. Nah, dari pembicaraan kita ini, dia tercapai apa yang diharapkan dari diskusi kita ini, yaitu bagaimana saya bisa berkoordinasi dengan kurikulum wakil kepala sekolah dan langsung guru bersangkutan. Saya tanya lagi, kira-kira apa masalahnya, ada kendalanya, dan siap untuk membantu. Itu, Bu. Ya, bagaimana perasaan Bapak ini, Pak, setelah tahu bahwasanya Bapak menemukan solusi atas masalah Bapak sendiri? Bagaimana perasaannya, Pak? Ya, perasaannya udah lega, Bu, udah aman, nyaman, tinggal eksekusi aja besok. Oke, Pak. Terima kasih ya Pak ya sudah kita bisa menyempatkan waktunya untuk melakukan obrolan hari ini. Saya doakan agar rencana Bapak itu bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Oke, Bu, terima kasih juga, Bu, ya. Ada waktu Ibu untuk berbincang-bincang sama saya. Bisa Oke, bisa mendengarkan permasalahan saya dan saya alhamdulillah udah dapat solusi yang terbaik. oke Pak. Kira-kira kapan-kapan bisa lah ya ngobrol lagi ya terkait dari Hmm. masalah Bapak ini kan sejauh mana sih Oh, rencana itu berhasil begitu mana tahu ada yang bisa saya petik pelajarannya gitu Pak. oke, Bu, terima kasih bisa, Bu, ya. Itu aja, Bu, ya. Sampai jumpa di waktu yang lain ya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Rodia. Sama-sama Pak.